Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pindah penanganan menuai pertanyaan. Kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dialihkan dari Kortas Tipdikor Polri ke Kejaksaan Agung. Di tengah perdebatan soal dasar hukum, prosedur, hingga potensi konflik kepentingan, publik ini menanti apakah langkah ini justru memperkuat penegakan hukum atau justru memunculkan pertanyaan baru tentang kepastian hukum. Dan untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar, Bapak Suparji Ahmad. Ya Pak Suparji, apa yang harus dipahami oleh masyarakat dari pelimpahan penanganan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini, Pak? Dan bagaimana Bapak melihatnya? Pertama, ini kan sudah menjadi fakta hukum kan, tentang pelimpahan perkara kaitannya dengan TPPU, Asabri, Krakatau, dan kemudian kasus batubara dari tim Tipdikor Polri ke Kejaksaan Agung. Persoalannya adalah apakah pelimpahan tadi itu melanggar hukum, melanggar prinsip keadilan, atau kemudian menimbulkan berbagai spekulasi baru. Maka untuk menjawab itu tentunya kita melihat landasan yuridisnya. Secara yuridis bahwa penanganan perkara itu bisa terjadi pelimpahan kan, baik dari polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan ke polisi, atau polisi ke KPK, dan itu mekanismenya diatur dalam satu undang-undang dan tidak ada ketentuan undang-undang manapun yang melarang bahwa pelimpahan perkara dari polisi kepada Kejaksaan Agung. Tidak ada satu ketentuan bahwa satu perkara itu dilimpahkan dari polisi hanya kepada KPK. Tidak ada ketentuan yang kemudian membatasi secara ketat tentang pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Itu secara yuridis. Secara sosiologis bahwa kita telah menemukan praktek seperti itu. Misalnya kasus Asabri adalah pelimpahan dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Atau sebaliknya, ada satu fakta sosiologis bahwa perkara tentang satu perkara tertentu ya, waktu itu juga dilimpahkan dari kejaksaan kepada Polri. Jadi hal tersebut bahwa dalam prakteknya sudah pernah terjadi. Pada waktu itu jalan apa adanya, tidak ada kontroversi, tidak ada hal yang kemudian ditutupi, dan kemudian akhirnya ada putusan yang berkekuatan hukum inkrah. Jadi secara sosiologis bahwa itu memang pernah terjadi. Dan yang ketiga, secara filosofis bahwa pelimpahan perkara itu atau pengalihan penanganan perkara pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, ataupun nilai-nilai filsafat hukum yang lain. Maka dengan demikian bahwa hal tersebut tidak perlu kemudian menjadi persoalan dan kemudian menjadi satu opini
bahwa seolah-olah KPK yang seharusnya menangani perkara tersebut, atau seolah-olah bahwa mestinya tidak perlu dialihkan kepada Polri, kepada Kejaksaan Agung. Jadi bahwa kemudian ketika ada narasi yang seharusnya monopoli penanganan perkara tadi itu hanya pada KPK, saya kira tidak sepenuhnya itu memiliki kekuatan hukum secara yuridis. Nah, yang dipersoalkan berikutnya adalah apakah kemudian penanganan perkara tersebut itu bisa memastikan bahwa semua berjalan secara fair, bisa berjalan secara transparan, sampai kemudian menciptakan pada sebuah keadilan. Jadi esensinya bukan pada persoalan pengalihan penanganan perkara, tetapi yang paling esensi adalah bagaimana kasus tersebut bisa diungkap sampai seterang-terangnya, sampai ke akar-akarnya, siapapun yang terlibat adalah diminta pertanggungjawaban hukum. Itu sebetulnya urgensi yang paling mendasar, bukan sekedar mempertentangkan tentang pengalihan penanganan. Publik punya hak untuk kemudian mempertanyakan mengapa kemudian itu dialihkan, mengapa kemudian tidak ditangani langsung saja oleh tim tipikor, atau sebaliknya mengapa tidak dialihkan kepada KPK. Hal tersebut pada faktanya sudah menjadi realitas, yaitu dialihkan dari Polri kepada Kejaksaan Agung, sehingga yang paling utama adalah bagaimana proses ini menjadi cepat dan mengedepankan praduga tidak bersalah dan tidak mengembangkan narasi-narasi yang sebetulnya kontradiktif dan tidak memiliki justifikasi secara normatif yuridis, bahwa kemudian khawatir nanti akan ada misalnya pemilihan pihak-pihak yang diminta pertanggungjawaban, atau kemudian akan ditutup-tutupi tertentu. Maka hal tersebut saya kira bisa diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan, atau sebaliknya jika khawatir misalnya ada keengganan, kesungkanan misalnya kepada mantan Jampitsus, maka untuk penanganan perkara ini ya perlu dibentuk penyidik-penyidik baru yang dulu tidak menangani kasus Asabri atau menuntut kasus Krakatau Steel itu, sehingga semuanya itu semua berjalan secara kredibel, secara bertanggung jawab. Jadi bahwa kalau kita pertanyakan apakah pengalihan ini akan memperkuat atau sebaliknya kompromi, maka tentunya akan kita dorong, kita semua memiliki kewajiban untuk memperkuat memperkuat kepada proses penegakan hukum itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu yang harus dilakukan. Berarti dalam pelimpahan penanganan perkara ini tidak ada pelanggaran prosedur dalam prosesnya, Pak, menurut Pak Suparji? Tidak ada satu mekanisme yang dilanggar, ya. Baik. Secara prosedur, kewenangan maupun secara substantif, kan. Bahwa secara prosedur, bahwa bisa dilimpahkan, dan secara kewenangan, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik, menuntut tindak pidana korupsi, dan secara substantif bahwa yang penting adalah untuk kemudian memberantas korupsi, mengungkap fakta yang sebenarnya dari proses penanganan perkara ini. Jadi menurut saya, kalau kita menguji dari aspek 3 hal, yaitu prosedur dan substansi maupun kewenangan, maka dalam konteks ini tidak ada ketentuan-ketentuan yang telah dilanggar, gitu ya, bahwa kemudian akan menjadi soal kompromi, menjadi soal misalnya nutup-nutupi dan sebagainya. Itu adalah bukan konteks prosedur, tetapi pada konteks bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu untuk betul-betul kerja secara berintegritas dan secara profesional. Jadi kalau ada pelanggaran prosedur, ada pelanggaran kewenangan, maka ya bisa saja dilakukan misalnya mekanisme pra-peradilan, ya, untuk kemudian menguji tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, menguji sah tidaknya misalnya penggeledahan atau kemudian penyitaan, tetapi bahwa pengalihan atau pelimpahan penanganan perkara ini bukan bagian dari objek pra-peradilan, tetapi yang menjadi dasar bahwa bisa dipastikan semua pihak itu terlibat, dan DPR saya kira kan juga sudah sangat responsif kan untuk menangani perkara ini. Maka menurut saya tidak akan terjadi main mata atau main-main dalam penanganan perkara ini. Gitu. Ya, tapi Pak Suparji, mungkin yang dikhawatirkan publik adalah bagaimanapun ex-Jampitsus Febri Atriansyah ini adalah
bagian dari institusi Kejaksaan Agung sendiri. Lalu bagaimana bisa menangani perkara dengan transparan atau independen begitu? Ya, menangani perkara supaya transparan dan independen, maka pertama dipilihlah ya bahwa penyidik-penyidiknya tidak ada konflik kepentingan dengan ex-jampitsus kan. Penyidik-penyidiknya adalah yang memiliki reputasi untuk bisa berpikir secara independen dan berintegritas, dan penyidiknya bisa melepaskan dari misalnya ewo-kewo atau kemudian ada keengganan, ketakutan gitu. Saya kira itu salah satu caranya. Wah, selama ini kan juga kejaksaan misalnya menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh jaksa-jaksa itu sendiri. Jadi sering terjadi. Mungkin ini beda fenomenanya karena jampitsus ya, kemudian bagaimana dulu mantan bawahannya dan sebagainya, maka bisa dipilih orang-orang yang betul-betul kredibel dan independen. Dan yang kedua adalah dilakukan dengan pengawasan yang efektif ya, pengawasan yang intensif ya dalam proses penanganan perkara ini, baik dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, oleh Jamwas, atau kemudian dilakukan oleh masyarakat atau media, termasuk kemudian fungsi pengawasan dari DPR. Demikian pula yang juga menjadi penting adalah supervisi dari KPK. Ya, bagaimana KPK sesuai dengan tupoksi yang dimiliki adalah melakukan supervisi dalam menangani perkara ini. Jadi banyak instrumen untuk bisa memastikan terjadinya penegakan hukum dalam kasus ini tidak terjadi kompromi, tidak terjadi misalnya untuk misalnya melindungi mantan atasannya dan sebagainya, karena dunia semakin transparan, proses penegakan juga semakin bisa diakses berbagai pihak. Jadi yang ketiga, instrumen yang bisa dilakukan untuk memastikan dalam penanganan perkara ini, maka perlu ada satu perkembangan yang diungkap secara transparan, secara berkala, secara rutin, sehingga publik menjadi mengetahui. Tetapi semuanya harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, gitu Mbak. Setidaknya ada 3 hal tadi yang bisa kemudian menjadi koridor untuk menguji bagaimana proses penegakan hukum itu bukan suatu hal yang kompromis itu. Baik, Pak Suparji dan juga pemirsa, ini dalam rapat bersama DPR membahas RUU perampasan aset, Wakil Ketua Umum DPN Pradi Sutrisno menyoroti mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia yang kerap menyalahgunakan wewenang. Mari kita simak pernyataannya. Bahwa kalau kita bicara tentang mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia, kita semua mungkin semua tahu bahwa banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki terhadap masyarakat, yang ini akhirnya merugikan bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat bahwa banyak aparat penegak hukum yang tindakannya itu sangat merugikan dan cukup menjadi satu pandangan bagi masyarakat bahwa hukum ini tidak pernah berpihak pada masyarakat yang paling bawah. Tadi kan Pak Sutrisno mengatakan bahwa mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia ini kerap menyalahgunakan wewenang, dan juga oleh karena itu pejabat yang menyelidiki aset kejahatan itu harus berintegritas. Nah, bagaimana ini untuk memastikan aparat penegak hukum agar tidak memiliki mentalitas tersebut dan justru harus berintegritas dalam menyelidiki aset-aset kejahatan nih Pak? Dan mungkin untuk kasus pelimpahan penanganan perkara seperti ini juga bukannya justru akan lebih ideal jika ditangani lembaga lain agar tidak muncul persepsi konflik kepentingan justru? Ya, bahwa soal integritas itu harus dimiliki seluruh anak bangsa ini, seluruh penyelenggara negara, bukan hanya aparat penegak hukum, bahkan partai politik juga harus memiliki integritas gitu. Jadi integritas itu memang sesuatu yang harus diimplementasikan secara otentik oleh seluruh anak bangsa, apalagi yang memiliki kedudukan seperti aparat penegak hukum di negara-negara yang lain, baik eksekutif maupun legislatif. Karena persoalan yang mendasar terjadinya perilaku-perilaku menyimpang, penyalahgunaan kewenangan adalah soal integritas. Jadi saya setuju, tetapi tidak hanya terbatas pada
konstruksi domain aparat penegak hukum, tetapi harus semuanya. Dan yang kedua, bahwa untuk memastikan soal integritas itu ya dimulai dari proses rekrutmen, ya, proses pengisian jabatan, ya, proses promosi dan lain sebagainya. Maka itu yang kemudian menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan kewenangannya itu tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, tidak menyalahgunakan sarana prasarana, kesempatan, dan lain sebagainya. Jadi rekrutmen itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam hal ketika sudah berjalan, maka pengawasan dan evaluasi secara berkala itu harus dilakukan bukan sekedar formalitas, bukan sekedar secara parsial, tetapi harus secara komprehensif, secara mendalam, dan secara menyeluruh. Sehingga fungsi-fungsi pengawasan tadi itu menghasilkan tentang adanya penyalahgunaan wewenang dan perbaikan-perbaikan secara signifikan. Dan yang keempat, apakah sebaiknya tidak dialihkan kepada misalnya instansi penegak hukum yang lain untuk menjamin terjadinya integritas, maka ini pun juga tidak akan menjamin bahwa soal pelimpahan pada institusi tertentu itu bisa memastikan terciptanya sebuah integritas. Karena juga kita menyaksikan bahwa di institusi-institusi tertentu juga terjadi penyalahgunaan wewenang. Maka ya bukan soal kelembagaannya, tapi adalah persoalan individu yang kemudian diberikan kewenangan dan soal pengawasan yang perlu dan didorong untuk lebih benar-benar pengawasan yang secara melekat dan kemudian secara mendalam. Jadi tidak ada jaminan juga gitu. Kalau kemudian dilimpahkan pada institusi tertentu, kemudian akan melahirkan penegakan hukum yang tidak terjadi konflik kepentingan. Bahwa yang kelima, soal konflik kepentingan itu bisa diminimalisasi, bisa diamputasi jika memang yang diberikan kewenangan tadi itu tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak punya orientasi-orientasi yang lain, tidak membawa kepentingan pribadinya dalam ruang publik, maka itu akan bisa memberikan satu jaminan bahwa konflik kepentingan bisa diatasi. Ya. Terakhir Pak Suparji, banyak yang beranggapan bahwa pelimpahan kasus ex-Jampitsus ini agar tidak berkembang kepada pihak lain atau memang nantinya jika ditemukan bukti ada keterlibatan pihak-pihak lain. Bagaimana pendapat Anda? Singkat saja Pak. Ya, asumsi pemikiran tersebut adalah tantangan bagi penyidik yang diberikan kewenangan, bagi Kejaksaan Agung yang telah diberikan kewenangan menangani perkara ini. Ini adalah sebuah tantangan yang benar dijawab dengan jawaban-jawaban bahwa memang semuanya akan dilaksanakan dengan transparan, tidak ada yang perlu dilindungi, dan masyarakat bisa saja kemudian memberikan kontribusi mana yang seharusnya diusut, mana yang seharusnya kemudian diungkap, sehingga penyidik pun juga memiliki referensi, memiliki dasar untuk mengungkap satu perkara ini. Jadi masyarakat perlu terlibat, perlu memberikan data-data. Seandainya memiliki data-data tersebut, jangan kemudian kita punya asumsi misalnya terlibat, terus kemudian ini ternyata dilindungi. Nah, keterlibatan yang dalam persepsi publik tadi itu disampaikan kepada penyidik, supaya kemudian penyidik ikut mendalami keterlibatan pihak-pihak tertentu gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Suparji. Kedepan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Harmoni kerap dipertontonkan, namun friksi tak pernah benar-benar dilupakan. Sejarah mencatat ketegangan dan pertarungan kewenangan pernah mengiringi perjalanan Polri dan Kejaksaan. Kini, penetapan mantan Jampitsus sebagai tersangka kembali menyeret hubungan kedua institusi di tengah sorotan.
Akankah hubungan antara Polri dan Kejaksaan berakhir dengan penguatan atau justru menjadi pertanda babak baru dimulainya ketegangan? Sudah bersama kita narasumber istimewa kita, pemirsa, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dan pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Muhammad Saifullah. Bang Ferry, sesuai judul kita Bang Ferry, Polri Kejagung kompak. Ini beraksi atau retorika janji Bang Ferry? Ya, secara ketentuan undang-undang ya, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kapolri bahwa ini adalah integrated criminal justice system ya, sistem penegakan hukum terpadu. Ya, tentu satu sama lain saling berkaitan dan harus kerjasama. Kalau kita lihat, memang kalau kasus ini dilimpahkan kejaksaan ya, itu sudah ketentuannya karena memang harus dilimpahkan. Tapi kalau kemudian ditangani ulang oleh kejaksaan, itu timbul pertanyaan besar. Apa sebabnya kemudian diambil alih perkara ini oleh kejaksaan? Apakah kedua belah pihak saling berkompromi? Atau itu perintah presiden? Atau ini adalah upaya untuk menutupi kejahatan besar ini? Nah, ini yang perlu ditinjau dan dilihat. Kalau saya lihat perkembangannya, memang ini bukan pelimpahan perkara, ini pengambil alihan perkara. Pengambil alihan. Jadi menurut saya di sana sudah langkah tidak sehat. Ini bukan integrated criminal justice system lagi, tapi kriminalnya yang terintegrasi. Bagi saya itu tidak sehat bagi penegakan hukum kita. Harusnya ini dibuka seluas-luasnya kepada publik agar aparat penegak hukum kita betul-betul bersih, karena kepercayaan publik kepada penegakan hukum sangat bergantung dengan integritas para aparatnya. Kalau ini bukan pelimpahan, sudah pasti ada upaya-upaya yang tidak sehat, bermain mata dalam proses penegakan hukum, dan itu mestinya terlarang. Saya melihat ada niat yang tidak terlalu maksimal dari Presiden ya, ketika Presiden menyampaikan bahwa masing-masing aparat penegak hukum, masing-masing institusi melakukan introspeksi diri. Untuk apa introspeksi? Kan ini bukan soal introspeksi, harusnya perintahnya tegakkan hukum sebagaimana mestinya, yang salah harus ditangkap, dan pastikan hukum menjadi panglima di Republik ini. Bukan yang berbaju coklat, bukan yang lain-lain, berbaju hijau, loreng, setengah muda, semuanya harus taat kepada hukum. Yang berlaku. Setuju. Bang Ferry, saya juga sedang membaca-baca begitu. Ini sebenarnya seperti apa ini pengambil alihan, penyerahan, pelimpahan, apapun itu. Apakah ada aturan atau undang-undang Bang Ferry yang melarang dari polisi untuk penyidikannya diberikan kepada kejaksaan? Apakah ada yang melarang itu? Ya, secara ketentuan tidak eksplisit begitu, tetapi prosesnya memang harusnya dia pelimpahan perkara, artinya penyelidik atau penyidik merasa alat bukti sudah lengkap untuk membuktikan sebuah peristiwa, sehingga diserahkan kepada pemimpin para penyidik, dominis litis istilahnya, yaitu kejaksaan, untuk kemudian diproses lebih lanjut agar dipersiapkan tuntutannya di depan pengadilan. Tapi kalau kemudian ini diambil alih, padahal penanganan awalnya ada di kepolisian, timbul pertanyaan besar, dalam rangka apa, atas perintah undang-undang seperti apa? Tidak ada perintah seperti itu. Sementara kasus ini diketahui sangat kontroversial. Orang mempertanyakan aparat penegak hukum tertentu yang memiliki harta luar biasa di tengah penanganan kasus-kasus korupsi yang kontroversial. Apakah kasus-kasus korupsi yang ada selama ini betul-betul untuk proses penegakan hukum, atau adalah permainan sehingga muncullah uang dolar Singapura, US, batangan emas sebagai bagian dari permainan perkara-perkara itu. Itu yang kemudian harusnya diungkap ya, apakah ini uang perkara, sehingga proses penegakan tindak pidana korupsi kita adalah penyimpangan dari aparat penegak hukum atau tidak. Jadi jangan kemudian mempermainkan proses hanya untuk terjadi kompromi antar institusi penegakan hukum. Sekali lagi saya tekankan, yang salah yang harus dihukum. Kalau ada aparat yang bermasalah, diperbaiki agar kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum kita betul-betul kembali. Baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, kita runut lagi dari awal ya Pak ya.
Kasus ini menggegerkan publik karena ada barang bukti disita 0,5 triliun. Kemudian ada 74 kg emas, katanya ini lebih berat dari emas di Monas katanya. Ini kan mengundang reaksi luar biasa. Bahkan ada tersangka Jampitsus yang sekarang sudah tidak lagi menjadi Jampitsus begitu. Bahasa komunikasi, apakah kita bisa terima ketika kasus ini dari kepolisian dilimpahkan atau diserahkan atau apapun bahasanya ya ke kejaksaan dari awal, ini adalah sebuah teknis ataupun efektivitas saja dari segi hukum. Apakah bisa kita ambil itu saja sisinya, Pak Saiful? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya yang tadi dikatakan oleh Bang Ferry itu memang sudah tepat. Artinya memang secara sistem hukum kita membolehkan ketika ada sebuah kasus kemudian dilimpahkan, ketika sudah cukup bukti kan dilimpahkan kepada kejaksaan gitu. Memang seperti itu. Nah, iya, memang seperti itu sistem pengadilan maupun peradilan di Indonesia. Hingga kemudian kejaksaan melakukan tuntutan di pengadilan. Saya tidak melihat itunya sebenarnya. Yang saya lihat adalah sebuah presiden yang terulang kembali, bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh rejim ini. Gitu. Ini terulang itu. Ketika ada kasus kemudian ramai-ramai dibicarakan, viral, kemudian ini jelas sebuah kasus besar yang harus segera dipecahkan. Ketika sudah menjadi kontroversi di tengah masyarakat, lagi-lagi gimmick politik itu muncul. Gimmick politik muncul. Gimmick politik muncul. Pertemuan-pertemuan seperti ini yang kemudian dilabeli sebagai silaturahmi oleh Jaksa Agung maupun oleh Kapolri, ini kan sebuah gimmick politik. Ini kalau dalam komunikasi politik ini adalah front stage-nya. Padahal kita sama-sama tahu mungkin backstage-nya itu adalah sehari sebelumnya. Ketika Presiden Prabowo memanggil Menhan, Kejagung, kemudian dia juga panggil Kapolri gitu. Kasarnya mungkin itu sebenarnya message politiknya ada di backstage itu. Tapi front stage-nya kemudian tidak lama keesokan harinya Kapolri melakukan safari silaturahmi. Safari silaturahmi paginya ke Mabes, TNI, kemudian habis itu ke Kejagung. Ini ada apa? Sebenarnya itu harus kita lihat gitu. Nah, walaupun dalam pernyataan persnya lagi-lagi diucapkan bahwasanya ini sekedar silaturahmi. Jangan lupa teks-teks yang muncul di media, teks-teks yang muncul di permukaan itu tidak lepas dari konteks. Dan ini jelas disebutkan oleh Pak Burhanuddin gitu. Jangan jangan katakan bahwasannya ini terjadi gara-gara ada hal-hal sebelumnya. Ya sudah pasti dong. Kalau tidak ada hal-hal sebelumnya, tidak mungkin ada pertemuan ini. Kalau hanya sekedar silaturahmi, saya yakin Pak Burhanuddin sama Pak Listio Sigit tiap hari ketemu kok. Dalam rapat-rapat kabinet juga mereka ketemu. Bahkan dalam rapat kabinet terbatas, dalam rapat terbatas kemarin mereka ketemu. Jadi ini bukan silaturahmi gitu. Jadi ini adalah satu hal yang memang perlu dikritisi, ada apa di balik ini semua. Baik, Pak Saiful. Apakah habis itu kemudian Ini saya ajak Pak Saiful dan juga Bang Ferry dan pemirsa untuk melihat tayangan pertemuan silaturahmi Pak Kapolri dan Jaksa Agung ya. Ini ketika mereka berjalan bersama, Pak Saiful, dengan tenang begitu, kemudian seperti ngobrol kecil, kemudian memberikan arahan kepada masyarakat satu persatu. Inti yang disampaikan mungkin bisa kita tangkap ya. Pak Kapolri ingin sinergitas, kemudian Kapolri mempersilahkan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pernyataannya juga. Ada tanda oke di sana. Bahkan, berjabat tangan seperti ini, Pak Saiful, kita lihat. Bahasa politik yang Pak Saiful lihat dari gestur-gestur ini apa? Silahkan. Jadi itu kan salam komando ya. Salam komando ketika dia gabungkan berdua itu harus kita artikan sebagai satu komando. Mereka satu sebagai satu kesatuan yang kompak di bawah rejim Presiden Prabowo, dan pilihan diksi yang berulang kali disebutkan oleh keduanya adalah soliditas, sinergisitas, kolaborasi yang terus diperkuat. Nah, itu menandakan bahwasannya ya ini pasti atas perintah gitu. Atas perintah itu sudah kalian selesaikan depan publik. Publik
publik itu menganggap mereka kalian berdua Kejaksaan Agung maupun kepolisian ini bertempur, berperang. Makanya kan Pak Burhanuddin bilang, Pak Burhanuddin bilang kalian jangan menganggap kami adalah sebagai rival, kan dia bilang begitu. Kami ini solid. Nah Pak Listio Sigit selalu kemudian bilang Polri dan Kejaksaan tidak pernah ada masalah. Betul. Dari dulu Polri dan Kejaksaan memang tidak pernah ada masalah karena dia berada dalam sebuah sistem politik gitu, sebagai lembaga penegak hukum. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada kasus di mana melibatkan oknum-oknum kejaksaan yang baru-baru ini kejaksaan Jampitsus lah kita sebut. Gitu, Jampitsus yang diduga terlibat dalam korupsi skala besar dan ini pun melibatkan Kortas Tipikor Polri gitu. 13 tempat digeledah dan ini kasus besar tapi mereka kemudian ketemu ngaku hanya silaturahmi. Itu kan hal yang saya pikir kocak ya, lucu ya, silaturahmi. Kalau silaturahmi bulan Ramadan mungkin memperpanjang umur ya. Jadi ini silaturahmi politik mungkin bertujuan untuk memperpanjang karir politik seperti itu kali mungkin. Baik, saya sebelum ke Bang Ferry, saya ingin Bang Ferry juga menanggapi soal bantahan nih Bang Ferry dari Kapolri dan Jaksa Agung tentang adanya perpecahan antara kedua institusi di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Kita simak dulu pernyataannya. Bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi, dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik, Bang Ferry, pernyataan satu sama lain bahwa tidak ada perpecahan di kejaksaan maupun di kepolisian, ini pertanyaan kosong saya mungkin ya. Apakah dijawab dengan akhirnya kasus ex-Jampitsus itu dilimpahkan, diserahkan ke kejaksaan? Apakah seperti itu bahasanya Bang Ferry? Ya, tadi saya sampaikan bahwa bahasa pelimpahan itu tidak terjadi. Yang ada adalah penyerahan atau pengambil alihan perkara. Itu dilarang secara undang-undang. Lain kalau dilimpahkan, artinya bukti sudah cukup, P21 baru ya? Kemudian ya P21 jaksa harus melanjutkannya ke peradilan. Nah ini tidak, ini sama sekali jaksa yang akan mencoba menelaah sendiri perkara itu. Pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin jeruk makan jeruk gitu ya? Jeruk makan jeruk. Harusnya bahasa yang timbul, saya sepakat dengan Pak Saifullah tadi, bahasanya harus lebih kuat dari ini. Bahwa jaksa harusnya mempercayakan penanganan perkara ini sampai tuntas di kepolisian. Nanti kalau semuanya sudah lengkap baru dilimpahkan kepada kejaksaan. Ini perkara baru 2 tersangka ya, dengan bukti baru 500M ya. Yang harusnya menurut saya kalau ini melibatkan Jampitsus, ini kan hampir bisa dipastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi ada di bawah ampuan kejaksaan yang selama ini dikelola. Apakah kasus-kasus besar yang mengitari selama ini adalah permainan kejahatan atas nama pemberantasan tindak pidana korupsi, atau mana yang benar di antara banyak perkara ini? Jadi kan ini kan garda depan ya,
pemberantasan korupsi di kejaksaan yang harusnya diungkap jauh lebih baik. Nah, karena startnya dari kepolisian, harusnya jaksa menyerahkan saja kepada kepolisian agar tidak ada sangka publik kepada kejaksaan yang akan mempermainkan perkara ini, atau setidak-tidaknya membangun benteng agar perkara tidak terungkap di kejaksaan. Jadi ini harusnya presiden bahkan ya bijaksana. Kalau tidak ada perpecahan secara hukum, memang mereka tidak boleh berpecah. Karena mereka di bawah presiden kedua-duanya. Secara undang-undang yang boleh melakukan supervisi dalam perkara tindak pidana korupsi hanyalah KPK. Lalu pertanyaan, kok diambil alih oleh kejaksaan? Nah, bagi saya ada pelanggaran hukum dari upaya ini yang menurut saya tidak sehat, yang tentu saja berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digadang-gadangkan Presiden Prabowo. Pak Saiful, ada yang menarik juga Pak Saiful, tadi ketika konferensi pers ya Pak Saiful, ini ada wartawan yang bertanya, karena ini juga viral di media sosial, mengenai keberadaan Febri Adriansyah. Ini ada yang bilang umroh lah, ada yang bilang dicekal lah, ada yang bilang ini itu, lalu dibantah oleh pihak kejaksaan bahwa Febri Adriansyah ada di Indonesia, kooperatif. Jadi semacam membantah semua yang disampaikan di media sosial. Kalau Pak Saiful melihatnya gimana? Ya, kalau saya melihat bahwasannya sama seperti tadi Bang Ferry katakan, di sini tidak ada satu niat baik atau upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mau dibawa kemana kasus ini. Oke. Teruntuk ya terkhusus tadi lewat pertanyaan itu sebenarnya sederhana dong. Tinggal dijawab dia ada di mana gitu dong. Kalau ditahan dia bilang sedang ditahan. Ini dibuat semua sumir, semua kabur, sehingga orang bisa melakukan interpretasi macam-macam gitu. Nah, ditambah lagi dengan pertemuan ini kan, pertemuan ini juga kan sebenarnya ingin membuat hal yang tampak rumit menjadi lebih sederhana dalam komunikasi politiknya. Udah kok, ini bukan kasus korupsi besar, ini kasus biasa seperti itu. Dan kami sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara, tidak ada persoalan, kami akan atasi. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu kan tidak pernah dikomunikasikan. Seharusnya pertemuan antara Kapolri dengan Jaksa Agung itu menjelaskan perkembangan kasusnya. Setelah dicopot Jampitsus dicopot, diganti dengan PLT, Jampitsus ini kemana, kemudian polisinya bagaimana. Bahkan kenapa harus diserahkan kasus ini kepada kejaksaan itu harusnya dijelaskan juga alasannya gitu. Kalau dilimpahkan kan sudah jelas. Jangan lupa loh Mas Yudit. Jangan lupa. KUHP yang baru itu membolehkan kejaksaan itu melakukan SP3. Jika sebelumnya SP3 itu hanya ada di Pradana, sekarang SP3 itu ada di kepolisian. Ketika penyidik juga ada ketika P21. Ya kita jadi khawatir dong masyarakat dengan KUHP baru, apalagi disebutkan tadi kan sosialisasi KUHP baru. Kita khawatir juga ketika kejaksaan megang ini di SP3 sendiri gitu. Itu contohnya. Tapi kalau ini tadi dikomunikasikan, kenapa diserahkan kepada kejaksaan, alasannya apa? Saya yakin tidak akan ada muncul dialog pada hari ini. Ya, kita bahas lebih dalam pemirsa. Sudah bergabung bersama kita narasumber istimewa kita, Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, mantan wadah pegawai dan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Saya mungkin ke Pak Pujiono dulu ya. Baik, Pak Pujiono, berarti ini kan rame nih yang juga bertanya tentang pengalihan, penyerahan, atau ya pengambil alihan tentang kasus yang dari kepolisian ke kejaksaan. Nah ini penjelasannya seperti apa Pak Pujiono? Pertama ini kan pengalihan ya, bukan pengambil alihan, jadi pengalihan. Pengalihan ya? Alihan, ya pengalihan atau penyerahan lah dari penyidik, bukan juga pelimpahan ya, tapi pengalihan. Jadi ini pengalihan, ya pertama memang ada yang mempertanyakan soal ini nggak ada dasar KUHP-nya segala macam ya. Memang ini praktek yang relatif baru ya, dan nggak tahu mungkin dulu pernah ada atau tidak terlacak.
Tapi sejak kuhab baru ini memang praktek yang baru, nah sehingga memang menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran. Nah, tapi pertama saya sampaikan bukannya membela, tetapi memang tidak ada dasar aturan yang melarang. Praktek baru ini dikhawatirkan banyak pihak, bisa jadi iya, tapi kekhawatiran itu kan asumsi. Nah, asumsi itu yang harus kemudian dijawab oleh kejaksaan, bahwa kejaksaan tidak seperti yang dikhawatirkan. Tahapan-tahapannya akan dilakukan dengan cepat, dengan objektif, dan dengan transparan. Jadi menurut saya itu, jadi kekhawatiran itu lebih banyak kepada asumsi dan tidak ada sebenarnya memang dasar normatif yang melarang bahwa pengalihan itu bisa dilakukan. Itu. Prof, ini kalau pengalihan, kalau pelimpahan itu kan berarti sudah P21 ya, Prof ya, ketika diperiksa lengkap gitu. Justru menurut saya yang benar adalah proses pengalihan ini. Ya ini secara prakteknya ya, ya dengan case ini ya, bukan dengan case yang lain ya, karena memang kan ada beberapa celah ya. Kalau dasar putusan MK itu penetapan tersangka kan memang harus kemudian sudah dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, dan proses ini kan dilewatin. Ketika kemudian dialihkan, bisa jadi nanti kejaksaan akan menetapkan tersangka ulang, bisa jadi. Itu kan kemudian bisa dilakukan sehingga menutup ruang yang kemudian dikhawatirkan itu. Jadi ketika kemudian proses dialihkan itu. Kalau status tersangkanya ini kalau misalnya sudah dialihkan berarti kan diawali lagi untuk pemeriksaannya begitu ya, Prof ya. Apakah akan mempengaruhi status tersangka yang sebelumnya dari kepolisian buat, Prof? Justru inilah yang harus kita apresiasi dari penyidik kepolisian ya. Penyidik kepolisian sudah melakukan kuncian lah, bahasanya Mas Yudi Purnomo itu. Jadi sudah melakukan kuncian yang sangat bagus, sehingga nggak mungkin lah nanti kejaksaan kemudian melepas kuncian itu secara diam-diam apalagi. Kuncian itu sudah memberikan tanda bahwa ini loh, proses ini sudah kita tetapkan tersangka 2. Justru kemudian yang kita tunggu seharusnya kejaksaan nanti tidak hanya sekedar menetapkan tersangkanya 2, tinggalkan nanti perintah penyidikan dari kejaksaan memakai dasar pasal apa, apakah pasal gratifikasi, apakah pasal pemerasan, ataukah kemudian pasal 2 atau pasal 3. Kalau kemudian menggunakan pasal 2 dan 3, terbuka peluang kan terbuka peluang kan misalnya akan ada tiga case ya, salah satunya adalah soal PLN itu. Bisa jadi adalah PLN-nya nanti harus juga terkena terlebih dahulu, dan juga case-case yang lain misalnya kalau gratifikasi misalnya. Nanti kan juga bisa jadi orangnya yang memberi juga harus kemudian dilacak sumber uangnya seperti apa segala macam. Jadi bisa dikembangkan gitu. Jadi 2 ini adalah hal pokok yang sudah dikunci oleh penyidik Kortas Tipikor dan kita apresiasi itu, sehingga saya yakin 2 ini tidak berubah, justru kemudian kemungkinannya mungkin bisa jadi bertambah. Dan kekhawatiran soal konflik of interest segala macam itu kita juga sudah dapat informasi. Jadi kan sekali lagi ini kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu menjadi sebuah perhatian yang menjadi alarm lah bagi kejaksaan agar kekhawatiran itu bisa dijawab dengan kinerja yang baik. Dan tadi juga saya tanya bagaimana dengan penyidiknya, apakah penyidiknya nanti seperti yang dikhawatirkan Komisi 3 misalnya tetap memakai kasubditnya adalah dari gedung bundar dan segala macam. Saya dapat informasi dan tadi juga barangkali Puspenkum sudah menyampaikan bahwa akan ada penyidik khusus, dan tadi penyidik khususnya saya dapat informasi adalah penyidik-penyidik yang kebanyakan dari WAS gitu, dari pengawasan gitu. Jadi bukan dari gedung bundar tapi dari pengawasan, termasuk penyidik dan juga nanti penuntut umumnya. Ini kebanyakan dari pengawasan, sehingga kalau konflik of interest kaitannya dengan kalau konflik of interest itu kan secara umum 2 ya, yang terkait dengan pekerjaan dan terkait dengan keluarga. Nah, sekaitan dengan pekerjaan, kalau kemudian ini bukan dari gedung bundar tapi dari pengawasan, ini kan relatif tidak terkait. Bisa jadi mungkin dulu pernah gitu, tapi juga pasti akan diseleksi oleh Pak PLT Sampitsus, sehingga akan memilih jaksa-jaksa yang tidak pernah ada mungkin kegiatan atau kerja bersama-sama gitu dengan yang bersangkutan. Nah itu kan bisa jadi dipilih, dan saya tadi sekali lagi dapat informasi adalah penyidik dan JPU yang dipilih adalah kebanyakan dari pengawasan. Prof, soal yang Kejagung hentikan pendataan dapur MBG bermasalah itu seperti apa penjelasannya, Prof?
Saya juga belum dapat informasi utuh tentang itu. Ya saya baca edarannya, tapi saya belum dapat informasi yang utuh soal penghentian pendataan MPG itu. Oke, nanti kita ulas juga ya. Saya ke Bang Yudi dulu nih. Bang Yudi, kasus dilimpahkan, penegakan hukum akankah transparan, Bang Yudi? Ya pasti transparan lah, ya kan. Udahlah, nggak mungkin ini main-main gitu kan. Yang ini kan lembaga penegak hukum, atensi dari presiden, Komisi 3 itu semua partai lah. Artinya politik juga ada di situ gitu. Jadi menurut saya ya kita berikan kepercayaan dulu lah kepada teman-teman kejaksaan untuk kemudian menuntaskan kasus ini. Apalagi kan ini proses limpahnya kan juga dicicil ya. Mulai dari mungkin hari ini bisa jadi proses pelimpahan tersangka yang sudah ditahan, kemudian juga BAP, kemudian sebelum dilimpahkan, saya pikir penyidik-penyidik Polda Metro dan Kotas Tipikor kan juga bukan penyidik kemarin sore ya. Mereka pun juga mengunci misalnya bukan hanya terkait dengan tersangka, barang bukti dan sebagainya, mereka ke FBI gitu ya untuk memastikan ini asli gitu kan, termasuk juga dolar Singapurnya, termasuk juga Bank Indonesia, termasuk juga tadi emas ya. Kalau saya tidak salah, biasanya kalau kita kan ke Pegadaian itu nanti akan keluar reportnya asli atau tidaknya atau diantam lah. Jadi intinya semua formil-formil yang dilimpahkan itu secara teknis itu administrasi penyidikan, Mindik gitu ya, itu sudah dipenuhi semua. Jadi ya saya pikir tinggal bola kan di tangan teman-teman kejaksaan ya, seperti kata Prof. Puji ya, tidak akan mundur gitu ya, pasti malah akan berkembang, maju. Tapi ya tentu sekarang kan tekanan sekarang ada di kejaksaan ya untuk kemudian memastikan bahwa proses ini itu akan sesuai dengan bukti yang ada ya, kemudian juga tentu masyarakat mengawasi. Namun bagi saya bahwa sebenarnya pilihan ketika melimpahkan kepada teman-teman kejaksaan ini kan merupakan pilihan yang gentleman agreement ya, karena pada malam itu gitu ya, mungkin malam itu bagaimana pilihannya itu begitu banyak ya. Pertama, kepolisian menangani sendiri gitu ya kasus ini, penyidikan seperti KUHAP yang biasa ya, coba dituntaskan ya 3 perkara ini dengan 2 tersangka, tapi kemudian ya pasti ada analisisnya. Bisa jadi ya bohong kalau dikatakan tidak ada ya gesekan atau apa ya, terutama Pitsus ya dengan kepolisian gitu ya. Tapi ya misalnya nanti akan bolak-balik perkara, pasti akan dilakukan seperti itu. Istilahnya tidak akan P21 gitu kan. Nah ini kan tentu akan jadi pertimbangan. Termasuk pertimbangan yang kedua, adanya KPK, dilimpahkan dari penyidikan kepolisian, dilimpahkan ke KPK. Tentu ini juga opsi yang bagus juga gitu ya. Namun kan kemudian opsi ini pada malam itu akhirnya tidak jadi diambil, walaupun ada 2 pejabat KPK yang sempat akan kompres ya, Deputi Penindakan Bang Asep dan Ibu Eli ya, Deputi Korsup gitu ya, akhirnya nggak jadi. Artinya ketika kemudian beralih ke opsi yang terakhir yang sekarang ini dilaksanakan dan sedang berjalan, saya pikir itulah opsi yang terbaik. Pasti semuanya merestui gitu ya, mulai dari mungkin presiden gitu kan, kemudian masing-masing pimpinan lembaga. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu ditakuti gitu kan. Masalah kemudian ada yang mengatakan formil dan sebagainya, ya saya pikir tidak masalah juga kan, pidana itu hukum material. Kalaupun nanti akhirnya ada yang proper ya kan, saya nggak orang yang mau berandai-andai, tapi kalau memang kalaupun menang gitu kan, penetapan saya nggak sah ya kan, tinggal tersangkakan lagi gitu kan. Mudah saja, karena yang menang adalah formilnya, bukan materialnya, adalah perbuatannya yang dikejar dalam hukum pidana. Material pidana itu kan materialnya, perbuatannya, apa yang dilakukan oleh dia. Jadi bagi saya ya saya sebenarnya orang yang selalu mengatakan bahwa jangan mengajari koruptor untuk membela diri gitu kan, karena mereka sudah mempunyai bisa menyewa penasihat hukum gitu kan, bisa kemudian juga paham dan sebagainya, bisa membela diri lah gitu kan. Seperti itu yang kita lakukan sekarang adalah mendukung supaya ya pemberantasan korupsi ini
ya itu benar-benar ditegakkan. Walaupun memang tentu ada keraguan nggak masalah, dikatakan jeruk makan jeruk juga tidak masalah. Toh juga sebenarnya kalau kepolisian yang menangani, nanti penuntutannya juga di kejaksaan gitu kan, bukan ada yang lain. Ke KPK pun penuntutnya adalah jaksa. Ya kan? Apa yang nggak konflik of interest? Kalau dicari misalnya pernah berhubungan dengan Pak Febri misalnya, ya pasti kalau dihubung-hubungkan ada aja gitu kan. Tapi saya pikir teman-teman di kejaksaan, ya kan, para pimpinan kejaksaan saat ini gitu ya, ya tentu kan orang-orang yang kita tahu bijaksana lah, pasti nggak akan mau istilahnya terjerbat dalam lubang yang sama. Ini pasti ya yakin akan dituntaskan. Seperti itu, Mas. Bang Yudi, tadi ada koper tuh Bang, tulisannya Mindik LP01, LP02. Itu tuh apa Bang? Apakah artinya itu memang adalah barang-barang yang kemarin disita kemudian diserahkan ke kejaksaan? Ya kalau lihat ada tulisan BAP dan sebagai administrasi penyidikan, saya pikir itu dan memang kan kalau kita lihat koper ya, memang nggak begitu banyak. Kalau saya pengalaman saya, kalau baru seminggu itu administrasi penyidikan itu nggak banyak. Kecuali kalau udah 4 bulan, itu saya ingat IKTP itu sampai berapa meter gitu kan. Nah kalau ini mungkin satu koper nggak banyak ya, BAP-nya nggak banyak. Ya kan, administrasi penyidikan, ada mungkin penahanan, kemudian administrasi penggeledahan, itu kan paling hanya 1 atau 2 lembar seperti itu. Jadi saya pikir itu formil yang memang harus diserahkan. Dan sekarang dan biasanya ya ketika ada penyerahan berkas-berkas ini, ya tentu biasanya nanti instansi, pengalaman saya, instansi yang baru untuk menangani itu, ya itu pasti akan mengeluarkan administrasi penyidikan yang baru sesuai dengan format ataupun prosedur yang ada di instansi tersebut. Jadi menurut saya ya memang sekarang menarik juga ya, bahwa perdebatan itu kok malah jadi ke formil gitu kan, seolah-olah sekarang orang lupa ini pidana, ya kan material. Saya bingung juga gitu kan loh. Oh ditakut-takutin nanti kalah ini akan lolos gitu kan. Lah ini gimana gitu kan, buktinya udah kuat gitu kan, tapi kemudian dikatakan nanti akan lolos. Maksudnya tapi nggak diajarin juga masyarakat, dicerdaskan bahwa walaupun lolos menang dalam rapat itu bisa disangkakan lagi. Itu putus. Itu putus di situ bahwa ini nanti dia seolah-olah ini akan lolos, akan bebas, wah, kemudian akan kembali ke posisinya loh. Saya pikir itu kan kita harus memberi penjelasan, boleh berpendapat, tapi penjelasan juga penting juga. Begitu Mas. Soalnya ya Jampitsus sebelumnya kan di kejaksaan, kemudian sekarang diserahkannya ke kejaksaan. Mungkin itu Bang Yudi, akhirnya publik membuat pemikiran seperti itu khawatirnya Bang Yudi. Ya nggak masalah, bagi saya kan kekhawatiran juga penting gitu kan, kritisi juga penting, kayak seperti saya dan Prof Puji gitu kan, ya kita juga tentu akan mengkritisi hari ke hari malah gitu kan, bahkan KPK juga melakukan supervisi seperti itu. Baik, Prof Puji, berarti sangat disadari ya Prof Puji ya untuk kejaksaan bahwa memang masyarakat melihatnya begitu, kekhawatirannya sangat disadari, dimaklumi oleh kejaksaan tentang ketika ini dialihkan ya, pengalihan ya. Ini artinya kejaksaan sangat berhati-hati, begitu ya Prof Puji ya? Ya. Indo hari ini bahas case ini sudah berapa kali? Oke. Ya, artinya begitu banyak perhatian dari masyarakat ya tentang kasus ini kan. Bahkan kan KPK juga bisa melakukan supervisi, DPR juga membentuk panja, di Komisi Kejaksaan juga kita bentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan case ini. Nah sehingga dan masyarakat kan dari hari ke hari juga bahas saat ini mas case ini, jadi hype banget lah case ini. Kalau kemudian kejaksaan tidak serius menangani kasus ini, main-main, apalagi ada konflik of interest, main mata segala macam, tentu pertaruhannya bukan hanya sekedar jaksa yang menangani perkara, tetapi juga institusi kejaksaan yang selama periode kepemimpinan Pak Burhanuddin itu meskipun tidak lepas dari kinerja dari Pak Febri ya, tetapi kan prestasinya juga cukup luar biasa, Kejaksaan Agung secara institusi. Nah kalau kemudian sekarang ini jatuh, nah kan harus bangkit lagi. Cara membangkitkan ya bagaimana, dengan kerja yang benar, dengan kerja yang objektif, transparan dan cepat begitu. Itu. Setuju Prof Puji, prestasi kejaksaan juga luar biasa dengan yang dicatatkan kemarin. Tapi pertanyaan publik begini Prof, apabila kepolisian tidak bergerak dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan ada 74 kg emas, ada ratusan miliar uang di rumah pribadi di Sentul dan sebagainya, apakah ini juga sebenarnya sudah terlacak oleh kejaksaan atau karena polisi yang menyelidikinya Prof? Yang punya kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi kan bukan hanya kejaksaan.
Jadi KPK juga punya kewenangan, kepolisian juga punya kewenangan. Nah, saat ini yang menemukan pertama adalah Kortas Tipikor, Mabes Polri bersama PMJ. Nah, ini yang kemudian sinergi itulah yang kemudian ditunggu. Dialihkan atau tidak tadi juga sebut Mas Yudi. Nanti toh juga nanti penuntutan juga akan dilakukan oleh kejaksaan, sehingga ketika ini dialihkan sebenarnya menjawab proses yang kemudian bisa cepat gitu, tidak kemudian ya di Bidum itu kan kadang-kala juga bolak-balik perkara banyak ya, karena penyidiknya adalah kepolisian, terus kemudian penuntut umumnya jaksa, kadang-kala bolak-balik perkara itu lama sekali, sehingga justru kemudian menghambat proses yang seharusnya sederhana dan cepat. Prof Puji dan Bang Yudi, sebelum kita lanjutkan dialog kita ini tentang pernyataan Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex Jampitsus Febri Ardiansyah dapat mempercepat proses penegakan hukum. Kita simak dulu. Terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyelidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan kejadiannya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Bang Yudi. Tadi sangat setuju dengan yang disampaikan Bang Yudi ya. Ini nanti akan ada pembuktiannya seperti apa di persidangan. Tapi begini Bang Yudi, apakah salah Bang Yudi ketika publik nyambung-nyambungin nih Bang Yudi? Kasus ini kan muncul karena Jenderal Polisi LMI jadi tersangka kasus dugaan korupsi BGN Bang ya. Lalu polisi menetapkan tersangka ke ex Jampitsus Febri Ardiansyah begitu Bang. Nah ini nyambung-nyambungin aja apa gimana Bang? Nah, yang menurut saya tidak jadi masalah ketika publik ya melakukan analisisnya ya, misalnya cocok logi ataupun kemudian berusaha untuk menyambungkan gitu ya, mengkaitkan ya kan, ya ada tautannya, ini istilahnya perang bintang, perang matahari, perang bulan gitu kan, ini kemudian balas dendam atau apa, terserah lah. Saya pikir ini kebebasan demokrasi di kita. Namun bagi saya ya tentu sebagai penegak hukum ya apapun yang terjadi semuanya itu harus ada kaitannya dengan pembuktian. Tidak boleh ada rekayasa ya, tidak boleh ada kriminalisasi seperti itu. Jadi bagi saya ini benar-benar harus berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa ada perbuatannya. Selalu saya katakan pidana itu kan material gitu kan, ada perbuatannya seperti itu, bukan mengada-ngada. Dan saya pikir salah satu yang bagus dari Kortas Tipikor adalah karena yang dilawan adalah prominent people gitu ya, yang menjadi tersangkanya saat ini, maka tidak mudah untuk kemudian melakukan pembuktian ya, ketika misalnya hanya berdasarkan keterangan saksi, ketika hanya berdasarkan kepada bukti dan sebagainya. Itulah sebabnya saya pikir strategi teman-teman penyidik Kortas Tipikor yang kebanyakan adalah orang-orang ex KPK ya, senior-senior di KPK yang masuk ke situ, itu mereka langsung melakukan penggeledahan untuk menemukan ada bukti uang. Nah, bukti uang ini ya, ini sangat penting karena kasus korupsi adalah kejahatan ekonomi. Kalau kejahatan ekonomi, ketika misalnya tidak ada aliran uang, tidak ditemukan dengan uang, ini seperti yang terjadi selama ini di persidangan ya kan, orang mengatakan tidak menerima aliran dana, padahal unsur dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara kan tidak harus memperkaya diri sendiri, tapi bisa orang lain, bisa suatu korporasi. Makanya ini suatu strategi yang bagus ya, uangnya ada, dan ini bukan 1M, 2M, 3M, 5M, tapi 500 triliun lebih, dan emasnya bukan sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tapi sampai 74 kilo. Artinya bagi saya ya,
pandangan-pandangan publik ini ya tadi harus ya dibuktikan dengan kalau sekarang ini kan teman-teman kejaksaan ya kinerja, kalau kemarin teman-teman kepolisian bahwa ini ada buktinya ya, ini bukan seperti yang dicocok logikan gitu kan, tapi ini memang ada buktinya dan berhasil dibuktikan bahkan tetapkan sebagai tersangka. Prof ya, Bang Yudi. Ya, Mas Yudi juga terima kasih. Terima kasih banyak.